Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Masa nih 1 minggu udah berlalu dan kita berjumpa untuk bersama-sama menuju Tuhan. Nah, sebelum aku lanjutkan, aku pengen tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu baik nggak? Bisa juga. Jadi tema kita pada ibadah kali ini yaitu teamwork, yang berarti menjumpai lewat Masmur. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah pada kali ini, mari kita melakukan transaksi. Dulu. Nah, dulu selesai. Teman-teman, saya kita bagi berdiri untuk menggunakan nanti dari Mazmur 64 lebih baik satu hari dibaca.
Terus karena ini berat kami supaya dapat mesti ibadah dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, aku kayak mensupply semua untuk menyanyikan lagu dari Mazmur 31. Pasanglah aku yang ingat. Nanti kita belajar lagi ya Mazmur 51 ini. Oke? Ya. Jadi Mazmur 51 ini ungkapan yang sungguh dalam akan rasa menyesal kepada Tuhan. Jadi adik-adik remaja belajar dari lagu ini, datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan. Kalau lihat tadi teks-teksnya itu sangat menyentuh. Seorang yang begitu berdosa masih berani untuk ketemu Tuhan. Nanti kita belajar lagi ya. Oke. Teman-teman, bila kita waktu desa kita lakukan selama seminggu bersama. Ya Tuhan, kamu desa kita ya Tuhan,
maupun yang kita lakukan bersama kita, keluarga kita, orang tua kita, maupun kita. Bisa kita lakukan, pulihkan sampai kita dengar. Semoga kita juga bisa menghasilkan menantu kegiatan Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu kita mau pikir Mas. Saya kita menyebutkan itu dari Mas kita buat seperti bisa beribuan. Yap. Yang tahu sini keras suaranya ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, baik di ruang ini maupun nanti di ruangan pelaksana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami hadir, dan saat ini kami hadir on-site. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami ketika kami akan mempercakapkan, mendiskusikan, membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Mazmur. Tolong kami semua, baik Kak Ido yang akan menyampaikan firman di SMP, baik hamba yang akan menyampaikan firman di SMA, tolong kami. Dan juga seluruh adik-adik remaja, agar kami sama-sama mengerti maksud kehendak Tuhan, supaya kami jujur di hadapan Tuhan menyampaikan apa isi hati kami. Karena itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapak, kami menyadari kelemahan, dosa yang ada dalam hidup kami, yang begitu sulit
kami coba untuk kalahkan. Tapi kami percaya kasih anugerah dari Yesus Kristus akan menolong kami. Itu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo Rainer, kita akan baca bulan ini adalah bulan apa? Ya. Kita akan baca dari Mazmur 86. Adik-adik, semua teman-teman kalau bawa Alkitab cetaknya, bukan. Kalau nggak bawa cetak yang Alkitab digital apa? Saya dan Kak Ina akan membacakan Mazmur 86 ayat 1 sampai 10 bergantian. Itu cara membaca Mazmur. Siap Kak Ina? Harus ada 10. Saya akan bacakan yang tercetak keluar, kayaknya membacakan yang tercetak ke dalam. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang 10. Mazmur 86. Teman-teman yang belum dapat angkat tangan? Masih nyari? Oke, kita tunggu. Oke, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Oke, terima kasih Kak Ingat. Teman-teman sekalian, bulan ini kita akan belajar Mazmur, menghampiri Tuhan lewat Mazmur. Saya akan kasih pengantar sedikit sebelum nanti dibahas di kelas masing-masing oleh Kak Ingat dan saya. Kira-kira 3 tahun atau beberapa tahun yang lalu, saya mengaku dosa. Harus di sini, ngaku dosa biasa. 3 tahun yang lalu waktu kami mengajar ini juga, mungkin ada di sini ada yang pernah juga belajar Mazmur, karena ini seharusnya berulang. Jadi teman-teman seharusnya 2 kali dapetin topik ini. Saya bilang waktu itu sama Yemi, maka Yemi udah mau muda, berarti 3-4 tahun yang lalu. Saya bilang menjumpai Allah lewat Zabur. Zabur di Al-Quran itu seperti Mazmur. Dan saya pikir Zabur itu sama dengan Mazmur. Dan saya harus akui saat ini saya salah. Karena Zabur yang katanya diturunkan kepada Nabi Daud, bagi teman-teman kita Muslim, firman itu diturunkan. Buku itu diturunkan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan betul-betul. Diturunkan, ini seperti itu dari langit. Dan itu bukan Mazmur. Zabur tidak ada dalam tradisi Kristen maupun tradisi Yahudi. Jadi saat ini saya mau katakan yang saya bilang 3 tahun 4 tahun yang lalu itu salah. Ya. Kalau Paulus Petrus aja bisa salah, apalagi Stefan.
Tapi kalau Stefanus yang yakin sih mungkin dia nggak salah. Itu dimulai. Jadi gitu ya, itu yang pertama. Bukan. Alkitab kita bukan tidak sama dengan Alkitab atau kitab suci agama lain. Kitab suci agama lain, khususnya teman-teman Muslim yang mereka percayai adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan yang diturunkan langsung. Blok. Kita tidak seperti itu. Kitab suci Alkitab adalah setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan kepada penulis-penulis kitab sesuai dengan konteks sejarah dan budayanya masing-masing. Bukan langsung diturunkan dari langit. Alkitabnya Alkitab itu turun dari langit. Yang kedua, teman-teman perhatikan Mazmur nanti ya. Kita 4 atau 5 minggu atau 6 minggu belajar tentang Mazmur. Mazmur adalah buku nyanyian, buku puji-pujian. Kalau kita sebut misalnya Kidung Jemaat, kita bilang Kidung Jemaat nomor 1, nomor 2 atau Kidung Jemaat pasal 1, pasal 2. Kita sebutnya Kidung Jemaat yang pertama, Kidung Jemaat nomor, ya kan? Nah, Mazmur juga sama. Mazmur dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah Tehillim. Tehillim, dari kata Tehillim muncul kata nanti 600 tahun berikutnya tahlilan. Dasarnya dari situ. Tehillim adalah kumpulan puji-pujian, kumpulan lagu seperti lagu Kidung Jemaat, lagu apa lagi? NKB, kalau yang pernah di HKBP lagu ND, ya. Jadi menyebut Mazmur bukan Mazmur pasal 86, enggak. Mazmur nomor 86. Yang mau kita baca adalah Mazmur nomor 86, bukan pasal. Karena Mazmur tidak disusun berdasarkan urutan kronologis. Tahu urutan kronologis? Urutan sejarah, urutan waktu. Kalau teman-teman perhatikan nanti, dan kalau yang pernah belajar juga sama-sama, saya masih ingat di situ, saya bilang Mazmur itu seperti roller coaster kehidupan. Di Mazmur 20 dan 19, sang pemazmur begitu memuji Tuhan. Tapi di Mazmur 22 dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kekecewaan yang begitu lupa. Seperti roller coaster, dari dia naik, dia turun. Tapi di Mazmur 23, sang penulis berkata apa? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku dia naik lagi, dia memuji lagi. Nanti di Mazmur berikutnya lagi Mazmur, dan seperti itulah kehidupan. Ada di sini yang selalu senang terus, nggak ada tunjuk tangan yang senang terus. Nggak ada kan? Pasti ada turun naik kehidupan. Mazmur mencerminkan. Ya. Jadi yang pertama tadi Mazmur bukan urutan, bukan dibaca pasal berapa, tapi nomor. Yang berikutnya, Mazmur ada berapa pasal? 150 pasal. 150 pasal itu dibagi dalam 5 jilid. Berapa jilid? 5 jilid. Dan ada yang mengalami 5 jilid. Karena Mazmur itu nyanyian, pujian, puisi. Kalau puisi itu jilid-jilidnya berbait-bait, adanya berbait. Mazmur nomor 86 bait 1 sampai bait 10. Betul, bagus deh. Betul. Apalagi? Janet kalau bikin pantun, ada nadanya nggak? Mama kan suka bikin pantun. Saya juga suka bikin pantun. Ada nadanya. Puisi juga kayak gitu, ada nadanya. Ada yang pengulangan-pengulangan. Oke? Kita lihat pengulangan-pengulangan yang menarik. Ada berapa jilid tadi? 5 jilid. Kita lihat buka Mazmur jilid pertama itu. Ada yang menarik di situ. Jilid 1, Mazmur 1 sampai 41 adalah jilid pertama. Mazmur 1 sampai 41 adalah jilid pertama. Lihat 41 ayat 14. Itu bagi terakhir. Yang udah dapat langsung. 41 ayat 14.
Yang dapat langsung Mazmur 41 ayat 14. Jadi jilid 1 sampai 41, lihat bagian terakhir. Bait ke-14, ayat ke-14. Yuk. Sudah. Sudah dapat? Yuk, baca. Langsung ayat 14. Amin ya. Amin. Sekarang lihat jilid 2, 42 sampai 72. Lihat 72 di akhir-akhirnya, 72 ayat yang 19. Jilid kedua, Mazmur nomor 42 sampai 72, lihat yang nomor 72-nya. F ya. Ayatnya yang ke-19. Yuk. Oke. Ina. Amin ya. Amin. Diulang ya. Jadi di setiap akhir dari itu, amin ya amin diulang. Karena ini fungsi pengulangan. Lanjut, jilid 3. Dari 73 sampai 89. Itu nomornya. Lihat yang 89, ayatnya yang ke-53. Dan teman-teman melihat begitu indahnya Mazmur ini disusun. 89, 53. Yuk, level. Amin ya, amin. Setiap jilid diakhiri dengan aminnya amin. Benar? Enggak juga. Lihat yang 90 sampai 106, jilid yang keempat, 90 sampai 106. Lihat 106 ayat 18. 106 ayatnya 46. Jadi, amin haleluya, bukan amin ya. Ya, nanti yang baik yang jilid yang kelima juga sama. 5 jilid ini bisa disandingkan dengan kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Ada berapa kitab Taurat? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan 5 kitab Taurat, 5 jilid di Mazmur. Begitu indahnya Mazmur ini disusun. Mazmur ini disusunnya kapan? 2000 tahun sebelum Yesus. Kira-kira berapa tahun yang lalu? 4000 tahun yang lalu orang sudah begitu cerdasnya menyusun Mazmur ini dan sampai ke kita sekarang. Ini adalah kebenaran. Apa yang benar 4000 tahun yang lalu, benar hari ini, dan benar nanti. Itu namanya benar. Makanya luar biasa Alkitab kita. Jangan minder, dan jangan teman-teman minder kalau ada orang bilang bahwa kita suci, kita dipalsukan. Karena kita suci kita sudah ada 4000 tahun yang lalu. Terpujilah nama kita. Waktu belum, nanti bertanya dia. Lanjut. Teman-teman, mari kita berdiri. Saya mau teman-teman ketika mengaku iman kredo sungguh-sungguh. Karena orang-orang Kristen di abad pertama, abad kedua, ketika mereka menyebutkan ini, mereka mempertaruhkan nyawanya. Kita sekarang dengan santai ngomong, tapi 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, orang-orang Kristen saat itu ketika mau berbicara begini, artinya dia siap mati, siap dimakan singa, siap dibakar hidup-hidup, siap dimasukkan ke minyak goreng. Itulah yang terjadi.
Makanya kalau teman-teman perhatikan di ibadah selalu dikatakan bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad. Gereja ini bukan cuma setahun 2 tahun, ribuan abad, ribuan tahun. Di sepanjang abad dan di segala tempat, nggak cuma di sini di Keranggan. Di Yerusalem, di Rusia, di Ukraina, di Eropa, di Australia, semua berbicara credo pengakuan yang sama. Makanya ketika teman-teman baca dan katakan ini, itu pengakuan iman teman-teman, sungguh-sungguh. Baca bukan dengan asal baca, tapi hayati dengan sungguh-sungguh. Mari kita mensaksikan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli seperti yang tertera di depan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Dia yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari menjelaskan merupakan kesalahan kita yang membawa uang setelah menjibilkan yang ayat persembahan kita yang menjadi Mazmur 66 ayat 1 sampai 2. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kemuliaan. Berilah kepada Tuhan bawalah persembahan dan masuklah pandangannya. Tujuhlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan dengan di hadapan hai segenap bumi. Sambilkan mengulang persembahan, kita bersama-sama menyanyikan lagu masuk gerbangnya syukur. Dia dulu dari masing-masing.
Kalau doanya teman-teman ada yang bisa bangun? Ada yang bagi PP apa namanya? Ini bukan PPT apa PPDB ya? PPDB siapa yang lagi PPDB? Dibagi PPDB ya? PPDB. Apa namanya PPDB? Penerimaan atau penerimaan peserta didik masuk SMA, berarti masuk ke SMA, SMA mau kuliah gitu ya. Oke. Penerimaan peserta didik baru. Ya yang cari sekolahnya gitu ya. Oke. Ada yang lain mau dibawakan? Mau ditambahin? Semoga naik kelas. Itu kayak ya. Oke, itu naik kelas. Ada yang ngeri-ngeri sedang? Takut naik kelas? Oke, silakan. Tuhan Yesus, kami mensyukur atas kenyataan dan berkat-Nya. Kami juga berterima kasih pada saat ini kami berkumpul di tempat ini memuji dan berdoa. Tuhan, pada kali ini kami mendoakan kami yang sedang melakukan PLT, berhadiah supaya mereka dapat menjalankan PLT dengan baik dan mendapatkan hasil. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semoga bangsa dan negara kami dapat dijauhkan dari segala. Kami juga ingin mendoakan untuk endemi COVID, semoga proses menuju endemi COVID ini berjalan dengan baik. Dan juga kesempatan yang kami berikan menjadi berkat bagi kita. Tuhan, kami juga berdoa teman-teman kami yang sekolah itu mereka terus bimbing mereka terus untuk mencari sekolah yang mereka dan juga berjalannya terus Tuhan agar terus engkau bimbing mereka terus serta mengubah virus hepatitis akut secara kami terus dan dengan penuh permintaan untuk semua agar kami selalu dijagai oleh penuh kekuatan serta pengampunan Tuhan serta kami dan kami tahu Engkau lebih dan kuasa Tuhan. Kami melepaskan semua perasaan kami di dalam nama-Mu Kristus. Amin. Teman-teman masih ada 1, 2, 3, 4 kursi. Kita maju aja ya. Ada di wajib ini, sama di sana. Nah, yang udah pegang kertas, ya. Kakak mau kalian tuliskan, ya. Apa sih yang menjadi pergumulan kalian? Apa yang menjadi masalah kalian? Kesusahan kalian? Kalian boleh tulis, ya. Jujur ya. Pegang pulpen masing-masing punya nggak ada alat pakai punya pulpen enggak yang nggak punya pulpen siapa? Pakai tangan kasih pulpen ya pinjam ya tapi selesai dipakai kalau dibalikin lagi. Ya, kalian tulis ya apa yang menjadi pergumulan atau masalah atau kesulitan kalian ya. Teman-teman kakak jelasin sekali ya biar Bang ya. Jadi kalau kita masih dalam perjalanan ya, masih dalam jalan. Jadi kalian tulis apa yang menjadi pergumulan kalian, masalah kalian. Terus respon kalian terhadap masalah yang sedang kalian alami ini apa? Ya, tulis
Kalau bisa kalian tulis nama dan ya. Keberatan? Kalau keberatan nggak usah ya. Tulis dengan jujur dalam waktu kurang lebih 5 menit. Selama kalian tulis, kita akan dengarkan lagu. Menulisnya dengan tangan yang nggak dengan mulut. Ini menjadi pergumulan kalian ya. Kita belajar hari ini, kita belajar terbuka sama Tuhan. Terus respon kalian apa terhadap pergumulan itu? Apa yang kalian rasakan dengan pergumulan yang kalian alami? Ya, responnya apa? Kalian contoh ya, marah, kecewa, putus asa. Tapi itu sebagai contoh ya. Ya betul-betul. Suaranya nggak bisa keluar. Sudah selesai? Sudah? Sudah tulis pergumulannya dan responnya? Sudah?
Semua. Kalau kita masuk dalam kayaknya nggak usah mikir yang kayak gimana. Kebetulan kan kita langsung rasakan gitu ya. Apakah punya perkumpulan kali ya? Yuk kita doa ya. Makasih kakak yang kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami rindu memilih Engkau melalui Mazmur. Kami ingin belajar seperti pemazmur Tuhan di dalam menghadapi segala pergumulan yang kami alami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh tetap berkenan di hadapan Engkau di dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, dalam setiap kami, biarlah Tuhan menolong untuk kami bisa memberi hati kami di dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh belajar dari pemazmur Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi kita udah baca di sini dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 10 ya. Kakak bacakan sekali lagi doa Daud. Sentengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka-cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Nah, teman-teman, kakak mau kita berkenalan dengan seseorang, ya. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Teman-teman dengerin ya ceritanya. Aku adalah anak bungsu Isaya yang sehari-hari mengembalakan kambing dan domba. Aku selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah, dan aku mengasihi Allah dan juga Allah mengasihi aku. Tapi ketika aku menjadi seorang raja, aku pernah jatuh di dalam dosa. Aku melakukan kekejian dan dosa di hadapan Tuhan. Aku tidak mentaati hukum Allah dengan baik.
aku membunuh, dan aku mengambil orang lain. Tuhan baik kepadaku. Dia sungguh mengasihiku. Tuhan memakai seorang nabi untuk mengingatkan dan menegur aku. Akhirnya aku tahu, aku benar-benar jatuh di dalam dosa yang paling buruk. Aku bertobat dan sungguh-sungguh bertobat. Aku berbalik dari kehidupan dosa menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi teman-teman, dosa yang kulakukan tetap ada konsekuensinya. Aku hidup merana. Aku hidup di dalam kesesatan. Aku menderita. Nah, teman-teman, ini adalah kisah seorang ajaran. Dalam Mazmur ini, Daud pernah mengalami pergumulan penderitaan di dalam hidupnya. Pernah berada di dalam satu kesesatan. Tapi ketika Daud mengalami satu kesempatan, satu penderitaan, ya, kita lihat bagaimana respon Daud. Kita lihat di sini, respon Daud adalah dia berdoa. Ya. Kita lihat Daud berdoa di dalam ayat. Dia berseru kepada Tuhan dan dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata, "Sendengkanlah telingaku." Daud berharap memohon kepada Tuhan untuk mendengar. Tuhan dengar kesesakan aku. Daud minta Tuhan jawablah aku Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama, kita balik lagi slide-nya. Nah, di dalam doa Daud berkata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu." Teman-teman, bukan satu hal yang mudah untuk Daud melewati kehidupan. Dia kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Dia harus kehilangan istrinya, dan dia juga banyak musuh yang menyerang Daud. Daud saat itu terpuruk di dalam keputusasaan, tapi Daud mempunyai respon yang baik. Dia tidak lari kepada siapapun karena dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolong Daud. Teman-teman, kadang-kadang kita juga punya kelemahan, ya, punya ketidaksempurnaan seperti Daud. Ya. Kita seringkali di dalam kemampuan kita, ya, di dalam kepintaran kita, di dalam kehebatan kita, di dalam kesejahteraan kita seringkali sombong, seringkali jatuh di dalam dosa. Nah, hari ini pemazmur mengingatkan, ketika kita di dalam setiap kondisi, ya, kita harus datang kepada Tuhan. Kalau Daud menghampiri Allah dengan mazmur, hari ini kita menghampiri Allah dengan doa, dengan kejujuran kita. Daud bukan orang yang miskin secara materi, tapi dia merasa dirinya tidak berdaya. Dia merasa dirinya tidak mempunyai kekuatan. Sampai dia mengatakan, "Tuhan, sendengkanlah telingaku." Dia butuh pertolongan Allah. Teman-teman, kita pun ada di dalam kondisi di mana Daud berada. Kita seringkali juga di dalam pergumulan. Ya, siapa di sini yang tidak punya pergumulan, yang tidak punya masalah? Hampir semua punya. Ya, begitupun kakak. Kita selama kita hidup, masalah pergumulan itu akan datang. Ya. Tapi gimana respon kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah respon kita baik? Makanya tadi kakak minta kalian
Coba kalian tuliskan apa yang menjadi pergumulan kalian dan apa respon kalian. Sering kita berharap ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah setia, ketika kita rajin berdoa, kita juga rajin membaca firman. Kenapa Tuhan masih memberikan masalah itu kepada kita? Padahal kita berharap semuanya baik-baik saja. Ya. Semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Seringkali respon kita itu bertolak belakang dengan Raja Daud, dengan pemazmur. Ya. Kalau Mazmur datang, Daud datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Ya. Dia merasa diri dia tidak berdaya. Dia merasa dirinya lemah. Dia merasa dirinya tidak mempunyai kekuatan. Daud sungguh rendah. Bagaimana dengan kita? Itu yang Tuhan mau respon kita terhadap Allah dengan segala hal yang kita terima. Ya, Tuhan mau kita tetap ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, Tuhan kecewa pasti. Ya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan Daud yang kedua untuk bertobat. Dan pertobatan Daud adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Daud memohon kepada Allah yang sudah saya dengarlah telinga, jawablah aku, peliharalah aku. Ini semua hal-hal yang kadang-kadang di dalam doa tidak kita lakukan. Ya. Kalau kalian berdoa, biasanya apa yang kalian doakan? Apa? Permintaan. Ya. Kita banyak sekali berdoa, kita minta, kita untuk bawa list, ya. Kita udah mau catatan, gitu. Seperti kita mau beli sesuatu, ya. Atau seperti kita mau menginginkan sesuatu, kita udah list mau ini, mau ini, mau ini, mau itu. Ya. Tapi ketika kita berdoa, pernahkah kalian berdoa supaya Tuhan memelihara hati kita, memelihara hati kalian? Pernahkah kita berdoa supaya saya bisa mengampuni orang lain? Atau bahkan malah kita maunya orang yang menyakiti kita itu mendapat masalah, ya. Seperti orang-orang fasik, ya. Kadang-kadang kita juga berdoa, kita lupa, ya. Kita seringkali berdoa itu meminta sesuatu tanpa memberi kesempatan untuk Tuhan bicara kepada kita. Di dalam ayat yang ke-7 coba kita lihat. Ya. Di sini perjumpaan Daud dengan Tuhan lewat Mazmur. Daud itu ketika berdoa, ya, dia nggak ragu, ya, dia percaya. Itu ada di ayat 7. Coba kita lihat di ayat ke-7. Pada kali kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Ya, adik-adik, Daud sebelum dia berdoa, dia tahu bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Demikian kita. Ketika kita dengan kejujuran kita berdoa, apa yang kalian pergumulkan hari ini? Tentang studi, ya, tentang masa depan, atau apapun, ya. Tuhan akan melihat ketulusan hati kalian. Adik-adik, tadi kakak udah katakan, yang disampaikan di depan, bahwa kita juga pernah berada dalam kesesakan seperti Daud. Ya, kita nggak tahu kondisi kalian hari ini di dalam
keluarga seperti apa? Apakah pernah atau kalian saat ini ada konflik di dalam keluarga? Ya. Atau kalian dibully teman? Atau kalian merasa bingung setelah ini kalian akan melanjutkan sekolah di mana? Banyak ya, banyak pergumulan yang mungkin hari ini kalian alami. Kakak mau pesan kepada kalian, jangan khawatir ketika kalian berdoa, ketika kalian menyerahkan seluruh pergumulan hidup kalian, ketika kalian terbuka kepada Tuhan. Seperti ayat 7 tadi katakan bahwa Tuhan akan menjawab. Menjawabnya seperti apa tadi? Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ya. Jadi Tuhan mau ya kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau Tuhan membulatkan hati kita, ya, supaya kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan. Seperti Mazmur yang sudah kita bacakan, di dalam segala kesesatan, di dalam segala ketidakberdayaan, Daud tetap memohon kepada Tuhan. Dia tidak berharap siapapun untuk menolong, karena dia tahu bahwa satu-satunya penolong adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang bisa membuat banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh orang lain. Ya. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Jadi kalau hari ini kalian mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, mempunyai kesesatan, datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kalian. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Supaya Tuhan juga menunjukkan jalan kepada kita melalui firman-Nya. Ya, kita coba belajar mendengar suara Tuhan. Izinkan Tuhan bicara kepada kita semua melalui firman, ya. Memang baca firman, kalau kita membaca seperti membaca sebuah cerita, itu kita agak sulit. Adik-adik, kita belajar membaca firman seperti tadi Kasper katakan. Kita pelajari, ya. Kita pelajari pasal demi pasal, nomor demi nomor, supaya kita mengerti ada sebuah frekuensi hidup di dalam Mazmur ini. Tadi Kak Aspen juga katakan seperti roller coaster, ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah itu kebahagiaan, apakah itu kesusahan, tapi yang kita tahu, yang kita percaya, Allah mengasihi kita, ya. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan dan dosa kita, Allah mau kita datang menghampiri Tuhan lewat doa, lewat firman-Nya, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak akan tutup untuk firman hari ini. Kita akan melihat sepenggal cerita tentang seorang mahasiswi. Ya, kalian akan mengalami hal seperti ini kelak. Jadi biarlah hari ini kita boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga kita boleh tahu apa yang harus kita lakukan. Coba kita perhatikan dulu. Namaku Kirana. Setiap pagi aku selalu bangun dan bersyukur atas hari yang baru dan kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Nilaiku di kuliah baik, dan aku juga aktif melayani Tuhan di kampus dan di gereja. Dan aku rasa hidupku sebagai seorang Kristen udah baik. Hingga suatu hari
Hai, kamu baru pindah sini ya? Iya nih, aku baru pindah. Kenalin, nama aku Laras. Laras. Ternyata Laras kuliah di satu kampus yang sama dengan aku. Dan aku sering melihat dia di koridor kampus. Satu hal yang aku gak suka dari Laras, karena dia sering bawa cowok ke dalam kamarnya. Buat kamar aku nggak? Aku pengen kasih tahu dia kalau itu salah, karena itu gak sesuai dengan nilai kebenaran. Tapi aku malu dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Terkadang Laras terlihat kesepian. Kamu udah pulang kuliah? Ini aku ada keripik, mau nggak? Dan aku pikir aku harus mulai berteman dengannya. Banyak kesempatan untuk aku bersaksi tentang kebenaran. Tapi aku terlalu malu untuk memulai dan takut akan respon yang akan aku terima. Gimana kalau dia ternyata gak suka? Atau gimana kalau ternyata aku cuma diketawain? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye-bye. Hai Say, udah lapar? Hati-hati ya. Kamu selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jelas. jangan mulai nuduh-nuduh lah sih. Udah, gak usah tuduh-tuduh. Kirana ini aku mau kembaliin gitar. Iya, makasih. Ngomong, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Ini saat yang paling tepat untuk aku cerita tentang Yesus ke Laras. Tapi aku terlalu takut untuk bersaksi. Apa yang harus aku lakukan? Nah, adik-adik, itu merupakan referensi firman Tuhan hari ini. Kita seringkali menghadapi mungkin hal yang tidak sama tapi mirip. Ya. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan bisa membawa perubahan di dalam hidup kita. Kita nggak malu bersaksi, kita nggak malu untuk mengingatkan orang yang bersalah ketika kita tahu. Seperti Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa. Nabi Nathan datang kepadanya mengingatkan akan dosa-dosanya. Coba kalau saat itu nggak ada yang mengingatkan, mungkin dosa itu akan tetap dilakukan. Hari ini kakak nggak tahu. Adakah mungkin teman, keluarga, saudara, atau siapapun, ataupun mungkin diri kita, ya, yang masih hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah kita mau mengalami perubahan seperti yang diharapkan Thomas? Ketika berjumpa dengan Tuhan, kita bukan hanya duduk mendengarkan firman, berdoa untuk diri sendiri, terus tidak melakukan apa-apa. Itu belum ada perubahan. Pemazmur sekali lagi menegaskan, ketika dia tahu dia berdosa, dia bertobat,
dia kembali kepada jalan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia hidup selamanya, dan dia mengalami perubahan. Kita belajar, ya. Ketika kakak merenungkan firman ini, itu menjadi seperti pedang bermata dua. Ya, yang satu mengarah kepada kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus mengalami sebuah perubahan. Tidak ada respon marah ketika ada hal yang tidak nyaman yang kita hadapi. Tidak ada keraguan-raguan ketika kita berdoa. Karena Allah baik dan sangat mengasihi kita. Kakak nggak tahu apa yang kalian tuliskan di dalam kertas itu. Kakak berharap kalau respon di dalam tulisan itu masih ada kekecewaan, masih ada marah, masih ada putus asa, kita kembali kepada Mazmur hari ini. Di dalam kesesakannya, di dalam kepahitannya, Mazmur tetap memohon belas kasihan Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, sendengkanlah telinga, peliharalah nyawaku, jagalah, dan biarlah aku boleh melewati pergumulan ini dengan tetap bersukacita. Itu yang hari ini Tuhan mau kita lakukan, mengalami perubahan, tetap bersukacita, dan tetap melakukan kebenaran di dalam segala yang kita lakukan. Kalau hari ini rapot kalian tidak bagus, tapi kalian tidak melakukan kecurangan, apa? It's okay, masih ada waktu untuk belajar. Tapi kalau hari ini kalian mempunyai nilai yang baik, tapi dari hasil yang tidak jujur, bertobat, berbalik, berubah, belajar hidup jujur. Itu yang Tuhan mau. Terbuka kepada Tuhan. Kemudian kalian bisa menjadi saksi. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus seperti pemazmur bahwa segala bangsa akan memuliakan Tuhan. Kiranya perenungan hari ini boleh sungguh-sungguh menyentuh hati setiap kita. Kita boleh belajar dan kita mau berubah. Tuhan Yesus memberkati. Kita pakai doa. Jadi teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar supaya kami boleh seperti pemazmur yang punya keberanian untuk menunjukkan dalam setiap fase hidup kami. Apakah senang, sedang sedih, sedang sedih, sedang bingung, sedang takut, tolong agar kami boleh belajar mengenai Tuhan. Tolong Tuhan agar seperti pemazmur, Kau boleh menunjukkan kepada kami jalan dan supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu, dan Kau agar kami semua diberikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, yang aku ke sana ya.
By the way, ini kayaknya rekamannya nggak jalan sepertinya. Tadi ada yang mantengin ini nggak ya? Ada yang bisa? Nggak ya? Oh iya, bisa. Oh iya, masih ada. Oke. Ada yang mau bersaksi, menceritakan pengalaman, ada pengalaman yang kalian rasakan minggu ini, yang melalui firman ini, akhirnya kalian tahu. Nih teman-teman ya, bersaksi itu bukan satu hal yang baik-baik juga, ya. Kayak Daud juga tidak menyaksikan hal-hal yang baik kan, tapi pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi pada endingnya dia bertobat. Ada yang punya cerita? Boleh, silakan. Kalau belum ada, kita simpan untuk buat minggu depan. Ya, silakan kalau ada mau. Yuk, kita mau tutup ibadah pada minggu ini. Kita akan menaikkan mazmur Tuhan adalah gembalaku. Semua bernyanyi ya, ini sebagai refleksi kita mengakui bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Silakan terus kembalikan kembali kita.
Nah, ini ya, teman ya. Kita naikkan langsung bersama-sama. Teman-teman kita berdoa dulu akan tutup ibadah pengajian kita pada pagi hari. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari bersama-sama. Beri kami keberanian Bapak untuk kami boleh menghampiri Engkau dengan kejujuran kami, dengan segala kerendahan hati kami. Biarlah Tuhan juga menolong mengampunkan kami untuk kami boleh mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, sehingga kami juga boleh membulatkan hati kami untuk kami boleh belajar berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Bapak, begitu banyak pergumulan yang mungkin hari ini dialami oleh teman-teman kami. Tuhan, biarlah kasih setiamu Tuhan boleh menyertai setiap langkah hidup mereka,
menuntun mereka di dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan studi, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian-ujian sekolah. Berilah kepada anak-anakku kejujuran di dalam mereka mengerjakan seluruh pekerjaan dan juga soal-soal ujian mereka, sehingga hasil yang mereka dapatkan itu merupakan sebuah hasil kejujuran dari hidup mereka. Biarlah kiranya kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memulai ibadah kami di tengah-tengah kehidupan kami sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, seorang kakak, seorang adik, sebagai teman Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami dalam seminggu ke depan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang menolong kami semua, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.